Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower, karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga, dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten, makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman, cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung, linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampean bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Jadi setelah waktu berjalan selama 2-3 hari ini ya, kita udah nemuin satu sedikit pola lah teman-teman ya. Jadi ya selama semenjak kita break support kita yang ada di level 45.500 ini, kan kita udah turun terus menerus nih ya. Dan gue udah bilang level psikologis ada di level 40.000 dan persis banget, pas banget baru aja terjadi hari ini kita menyentuh level 40.600 teman, dan saat ini sedang mencoba untuk mantul teman ya. Jadi ya pola yang satu ini ya, yang kita alamin satu ini masih ada kemungkinan ini polanya yang ini nih, yang sebelumnya terjadi di tanggal 15 sampai 21 November ada kemiripan, maybe bisa aja terjadi seperti ini gitu ya. Dan seperti yang gue bilang, resist yang kita perlu break itu adalah di level 456 gitu, karena kita sudah break ke bawah, maka ini adalah titik resist berikutnya gitu, untuk kita harus bisa berhasil break. Kalau misalkan akan terjadi reversal atau tidak, minimal kita harus break di atas level 45.500 ini, either ke level 47, 48 atau bahkan kembali ke 50 ya, bisa dikatakan mungkin sudah bakalan reversal teman ya. Cuman ya untuk konfirmasi lebih pasti harus break di atas level 52.000 ini. Jadi ya pola yang satu ini menurut gue ada kemiripan dengan yang terjadi di tanggal 15-21. Kemungkinan besar nggak akan langsung panic sell sebesar ini teman ya. Kemungkinan besar ya kita sell off-nya ini hanya sedikit gitu ya, hanya mengulangi kemiripan yang terjadi di tanggal 15-21. Yaitu terbilang kita bakalan kecenderungan mantul as long as kita bertahan di area psikologis level 40.000 ini. Jadi kalau misalnya kita break di bawah level 40, ini kemungkinan akan ada potensi pengulangan massive sell off yang seperti ini terjadi, itu kalau misalkan kita break di bawah level 40. Dan bisa aja di level tersebut ya, ketika kita break ke bawah lagi, kalau misalnya kita mengulangi satu week sebesar ini, itu akan membawa kita balik ke area level mendekati 30.000 US dollar. Dan seperti yang gue bilang, di level bulanan gue nggak pengen Bitcoin closing di level tersebut gitu ya. Gue pengen kalau misalkan memang kita balik ke level 32 lagi gitu, atau mendekati 30.000, kita langsung mantul keras gitu ya. Jadi ya secara bulanan, mingguan, untuk jangka panjang memang ada potensi ke level tersebut, tetapi selama kita langsung mantul keras, menurut gue masih bisa dikatakan bullish untuk Bitcoin ya, dalam hitungan mingguan maupun bulanan. Dan gue udah bilang ini tinggal sisa sehari lagi untuk Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin closing candle di bawah seperti ini, ada kemungkinan potensi di candle selanjutnya mulai dari tanggal 10 sampai 17 Januari. Ini bisa aja kita lanjut bearish teman ya. Itu dengan catatan kalau misalnya kita closing ya di level seperti ini gitu, di level 42.000. Tetapi kalau misalnya kita bisa balik ke atas aja, let's say ke level 45.000 dalam waktu besok, 24 jam dari sekarang ya. Jadi kita closingnya di atas gitu, kita closing di level 45 atau 46, atau bahkan kita closing di hijau ya, which is agak kurang begitu meyakinkan menurut gue. Kalau misalnya Bitcoin bisa langsung balik hijau lagi, kemungkinan besar merah, tetapi
so long selama merahnya itu bisa di atas gitu, at least di level 45-an atau di level 46 itu ya oke gitu. Tapi kalau misalnya kita closing di bawah ini, gue nggak bilang di candle tanggal 10 sampai 17 tuh bakalan crash besar gitu, gue nggak bilang gitu. Cuman ya kecenderungan lebih besar 70% ya, kemungkinan besar kalau dengan kita candle closing seperti ini, kecenderungannya di candle berikutnya tuh merah teman ya. Ini kan kita kan at least kan nih, kalau misalnya lihat ya contohnya misalnya dari tanggal 29 November sampai tanggal 6 Desember nih ya. Ini kan at least kita closingnya itu di atas seperti ini ya. Jadi di tanggal 6 Desembernya kita seenggaknya bisa candle hijau gitu. Jadi kita nggak closing di bawah. Tapi kalau misalnya kita closing di bawah gitu ya, ini contoh aja teman. Ini kalian bisa lihat yang sebelum terjadi di bulan Mei. Ketika kita closing di bawah gitu, kecenderungan yang terjadi biasanya lanjut bearish lagi berikutnya ya. Dan ini kita closingnya agak di atas, di tengah-tengah gitu, maka di candle berikutnya ini kita hijau. Dan kalau yang ini sama juga ya kecenderungannya, ini kita closing di bawah. Dan kalau misalkan besok sampai besok masih closing di bawah, ini kecenderungannya di tanggal 10 sampai 17 ya memang 70% kita bakalan lanjut merah lagi gitu, lanjut break ke bawah, which is break support di bawah level 40 yang nggak kita inginkan, dan kita bakalan menyentuh mendekati area level 30 karena memang udah nggak ada support sama sekali teman. Ini terakhir persis banget supportnya itu hanya ada di level ini gitu ya. Jadi ada di level 40.000 doang ini ya. Ini ada level support terakhir. Sampai saat ini belum ada support. Ini menurut gue nggak bisa dikatakan sebagai support ya, ini di level 38 ini. Menurut gue seenggaknya level sebelum kita breakout yaitu di level 3534 atau bahkan mendekati level 30. Ini adalah level support terbaru. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman ya. Untuk saat ini memang ada potensi kita reverse lagi balik level 45 dan kita bakalan lihat setelah itu ya. Dan secara mingguan juga orang-orang masih pada ini apa ya, maksudnya masih pada yakin dengan tren yang satu ini. Dan ini memang adalah tren terakhir gitu ya. Secara mingguan maupun bulanan sih ini memang adalah tren maupun support terkuat untuk Bitcoin gitu ya. Banyak yang bilang kenapa psikologis di level 40, ya dikarenakan ini trennya overall seperti ini teman-teman ya. Ini kan kita ambil 2 touching points dari garis mingguan dan ketemu ini berikutnya persis di level 40. Itu sebabnya kenapa kita harus nge-hold juga di level 40 ini. Even meskipun kita break di bawah teman-teman, seperti yang gue bilang, secara bulanan sebenarnya masih bullish untuk Bitcoin gitu ya. Meskipun secara mingguan kita udah break trend line ini, tetapi secara bulanan solong kita masih menyentuh harga rata-rata selama 1 bulan dari grafik atau technical Bollinger Band ini. Menurut gue ini masih oke gitu. Apalagi meskipun kita sempat flash crash ke level 35, tapi kita closingnya itu di level 40-an, kita balik mantul ke atas lagi. Secara time frame 1 bulan masih ada kemungkinan Bitcoin masih bisa selamat gitu ya. Jadi ya meskipun kita let's say ke bawah gitu, tetapi ke level 30 gitu, tetapi di akhir bulan kita langsung mantul ke atas. Nah itu masih ada potensi bullish untuk Bitcoin. Jadi menurut gua nggak perlu ada yang dipanikin selama di akhir bulan kita bisa balik mantul ke atas lagi, meskipun kita break di bawah level 40.000. Itu kalau menurut gua. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah.